Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuningrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 3D. Berkenaan dengan adanya video ini, saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah hadis pendidikan. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan 3 materi dari hadis pendidikan secara detail, mulai dari pelafalan hadis, terjemahannya, sampai penjelasannya secara luas. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Di sini saya mengambil pertama hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Nah, dengan adanya hadis ini teman-teman mengajarkan kita bahwa setiap muslim itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk terus belajar dan meningkatkan pemahamannya baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum sebagai bagian dari pendidikan diri. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan pentingnya ilmu bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Nah, ilmu yang dimaksudkan beliau ini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu duniawi, yang dimana dapat menunjang kebaikan dan juga kemaslahatan umat. Nah, dengan menuntut ilmu, seseorang itu dapat mengenal Tuhannya dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas ibadah serta perilaku sehari-harinya. Nah, pendidikan diri ini juga menjadi sarana untuk terus memperbaiki diri dengan menambah ilmu, baik melalui bacaan, kajian agama, maupun perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu saya mengambil tentang hadis pendidikan anak usia dini. Yang dimana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunasrani, yang artinya setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, dari hadis di atas, pengertian fitrah itu berdasarkan Kamus Bahasa Arab secara lughawi adalah bermaksud sifat yang disifati dengannya terhadap segala wujud pada awal kejadiannya. Nah, adapun kata fitrah menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah sebagai sifat asal manusia, kesucian manusia, bakat manusia, dan juga pembawaan manusia. Nah, di mana keluarga merupakan lembaga pertama yang didirikan dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga juga merupakan awal dari segala hal dalam pencapaian dan tujuan yang ditetapkan serta yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan setiap individu. Nah, adapun dalam keadaan fitrah itu terdapat konsep tentang perlunya peranan dan juga tanggung jawab dari orang tua dalam memberikan dan mengembangkan fitrah anak, yang mana yang dibawanya sejak lahir itu. Nah, sedangkan nilai pendidikan pada usia dini dari hadis tersebut adalah keimanan yang lahir sejak dini, yaitu Islam. Sejak lahir, itu adalah Islam. Nah, sedangkan yang menjadikan anak tersebut Majusi atau Nasrani ataupun Yahudi itu adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Dimana jadi pengaruh keluarga itu sebagai tempat pendidikan pertama bagi sang anak, dimana harus berupa orang-orang yang baik. Nah, dalam pandangan Islam, manusia lahir di dunia ini membawa fitrah atau potensi atau kemampuan dasar serta pembawaan atau hereditas yang memerlukan pembinaan dan juga bimbingan, terutama peranan orang tua yang sangat berperan. Baik, pada materi terakhir saya mengambil hadis tentang lingkup pendidikan Islam, di mana hadisnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-ilmu wal anah. Rawahu Muslim. Di mana artinya itu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Qais yang terluka, sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dari hadis di atas yaitu menyebutkan tentang 2 sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar, di mana memiliki relevansi yang sangat kuat dalam dunia pendidikan dan proses mendidik. Sifat santun mencerminkan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik, di mana pendidik yang santun
pasti mampu memberikan bimbingan dan juga arahan dengan bijaksana tanpa menggunakan kekerasan, sehingga menciptakan rasa hormat dan kasih sayang dari peserta didik. Dalam menghadapi perbedaan karakter dan kemampuan murid, pendidik yang santun akan lebih efektif dalam menyampaikan materi dan juga membantu peserta didik belajar dengan nyaman. Sementara itu, sifat sabar sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendidikan. Karena mendidik adalah proses yang panjang dan tidak semua murid dapat dengan cepat memahami materi atau berubah sesuai harapan. Dengan itu, pendidik yang sabar akan memberikan ruang bagi murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran itu juga, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana murid merasa aman untuk bertanya dan juga berkembang. Oleh karena itu, kedua sifat ini, santun dan sabar, sangat penting bagi pendidik untuk menjadi teladan yang baik dan juga membimbing peserta didik menuju perkembangan yang optimal, baik secara akademik maupun moral. Yang kedua yaitu, solusi apa yang bisa kita berikan sebagai calon pendidik untuk bisa menyelesaikan tantangan yang ada dalam mengimplementasikan pendidikan masyarakat ini. Nah, sebagai calon pendidik, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Ini misalnya itu yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu lakukan survei atau diskusi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kontekstualisasi materi, di mana maksudnya itu sesuaikan konten pendidikan dengan kebutuhan dan budaya lokal agar relevan dan mudah diterapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini contohnya melibatkan komunitas lokal. Nah, libatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk membantu pelaksanaan program pendidikan. Nah, ada juga contohnya yaitu pelatihan mandiri, di mana maksudnya itu berikan pelatihan keterampilan yang dapat langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti kewirausahaan, literasi digital, atau pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan akses. Maksudnya itu contohnya pendidikan non-formal, sediakan program pendidikan yang fleksibel seperti kursus malam atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, contoh yang lainnya yaitu penggunaan teknologi. Maksudnya, manfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran online, media sosial, atau radio komunitas untuk menjangkau masyarakat terpencil. Nah, ada juga contoh yang keempat yaitu peningkatan kapasitas pendidik. Contohnya, pelatihan pendidik. Nah, ini maksudnya itu contohnya itu calon pendidik perlu terus meningkatkan keterampilan mereka khususnya dalam metode pengajaran kreatif dan juga inklusif. Selanjutnya contohnya itu kolaborasi dengan ahli. Nah, kita bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti LSM atau pemerintah untuk mendapatkan bimbingan dan juga sumber daya. Nah, yang kelima yaitu penguatan nilai dan juga motivasi. Contohnya membangun kesadaran. Jadi, dorong masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan bagi perkembangan individu dan juga komunitas. Contoh lainnya yaitu motivasi berkelanjutan, di mana berikan penghargaan atau pengakuan bagi individu atau kelompok yang berprestasi dalam pendidikan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Berikan feedback berkelanjutan. Nah, kita melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan untuk memastikan relevansi dan juga efektivitasnya. Selanjutnya yaitu penyesuaian program. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perubahan atau penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan strategi-strategi ini, calon pendidik dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan juga memastikan pendidikan masyarakat berjalan efektif serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Baik, soal ketiga, yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Nah, mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang strategis dan juga relevan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pelajaran agama, tetapi juga mencerminkan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pemilihan hadis yang relevan dengan nilai pendidikan. Nah, jadi kita harus memilih hadis-hadis yang berkaitan dengan nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, cinta, ilmu, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab. Nah, adapun contoh hadisnya yaitu contohnya hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Misalnya berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, hadis riwayat Ibnu Majah.
Nah, yang kedua yaitu penyusunan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Masukkan nilai-nilai hadis ke dalam kompetensi inti dari kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang relevan seperti pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, atau bahkan mata pelajaran umum. Nah, contoh kompetensi dasar tentang tanggung jawab dapat dihubungkan dengan hadis tentang amanah. Yang ketiga yaitu integrasi pada materi pembelajaran. Pendidikan agama Islam, contohnya itu langsung mengajarkan hadis-hadis tertentu beserta konteks dan juga aplikasinya. Pelajaran umum, contohnya sisipkan nilai-nilai hadis pada mata pelajaran seperti IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, atau IPA. Nah, yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis nilai. Gunakan metode seperti pembelajaran kontekstual untuk mengaitkan pendidikan nilai hadis dengan kehidupan nyata. Terapkan problem-based learning dengan menghadirkan kasus yang membutuhkan pengaplikasian nilai dari hadis. Nah, yang kelima yaitu praktik nilai hadis dalam kegiatan sekolah. Nah, contohnya itu kita membuat program ekstrakurikuler yang berbasis pada pengamalan nilai hadis seperti kegiatan sosial, kajian hadis, atau pembinaan akhlak. Implementasikan hadis dalam aturan atau budaya sekolah, misalnya budaya salam, kebersihan, dan juga kejujuran. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Gunakan penilaian berbasis sikap untuk menilai bagaimana sikap siswa menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan tugas proyek seperti menganalisis sebuah hadis dan membuat rencana penerapan lainnya dalam komunitas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan pendekatan ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai hadis pada siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbasis akhlak mulia sesuai tuntunan Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.